Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ambas TV, teman-teman. Kali ini kita akan membahas 3 latihan mengenal Allah agar kita merasa selalu dekat dengannya. Langsung saja, yuk. 3 latihan mengenal Allah. Bila kita bijak, mungkin kita akan menyadari betapa banyaknya potensi kita untuk mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kita belum mengoptimalkannya. Penyebabnya tentu sangat beragam. Bisa jadi karena kita terlarut dalam rutinitas duniawi. Aktivitas yang padat demi meraih duniawi lebih diutamakan, sehingga hati kita menjadi kotor. Padahal hati merupakan aset paling berharga bagi setiap manusia dalam mengenal dan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak caranya untuk mengenal dengan Allah. Salah satunya yaitu mengenal Allah dengan tadabbur alam dan lain-lain. Bila kita tidak hati-hati, banyak sekali kotoran yang akan melekat pada dindingnya, yang fitrahnya bening dan jernih. Penyebabnya pun macam-macam. Mungkin bisa seperti riya, sombong, meremehkan orang lain, bahkan bangga dengan diri kita sendiri, hasut, dengki, buruk sangka, marah, dan lain-lain sebagainya. Untuk menjaga hati tetap jernih, kita harus membersihkan dengan 3 hal, yakni pertama, latihan kejiwaan. Kenapa latihan kejiwaan? Karena aspek ini yang mengatur dalam konsep makom atau kedudukan, yaitu ada makom taubat, sabar, tawakal, ridho, qanaah, syukur, dan mahabbah. Untuk menggapai makom-makom ini atau untuk menggapai kedudukan ini, kita dianjurkan untuk memulai dan menerapkan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan sehari-hari. Sangat bagus apabila kita dibimbing oleh seorang guru, seorang ustadz, kiai, dan lain-lain dalam menerapkan aspek kejiwaan ini. Yang kedua yaitu latihan untuk bisa konsisten atau istiqomah. Istiqomah di sini yaitu istiqomah dalam beribadah, termasuk di dalamnya memperbanyak bacaan-bacaan zikir. Adapun salah satu fungsi dari zikir adalah mencerahkan hati dan menghilangkan watak ataupun sifat tidak terpuji dalam proses pengalamannya. Zikrullah juga berarti melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik maupun perbuatan sunnah, seperti setiap hari ada waktu untuk tilawah Quran, membaca sholawat, menghadiri kajian-kajian keislaman, dan lain sebagainya. Karena yang terpenting dalam zikir ialah membebaskan diri dari perbuatan lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menurut salah satu seorang tabi'in agung, yaitu Said bin Zubair, mengatakan setiap perbuatan yang didharma baktikan untuk Allah adalah termasuk ke dalam sebuah zikir. Hati yang selalu mengingat Allah akan selalu bergetar ketika mendengar atau menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati pun akan semakin lembut dan bersih dari kotoran-kotoran. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan mathani
تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Artinya, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Lalu yang ketiga yaitu berpuasa. Berpuasa atau puasa yang bukan sekedar menahan haus dan lapar, tetapi puasa juga menjaga segala kecenderungan nafsu dan akal-akal tercela. Jadi, untuk mengoptimalkan fungsi rohani atau hati, kita harus mengusahakan ketiga hal tersebut secara terus-menerus dan konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika hati tidak lagi jernih, maka yang terjadi adalah pergeseran nilai-nilai kesucian yang luhur bergeser menjadi hubbud dunya. Hati semacam inilah yang membalik kebenaran ajaran yang dicontohkan dan diteladankan oleh Rasulullah SAW melalui akhlak universal dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita boleh kaya dan bergelimang harta selagi benda duniawi itu tidak melekat dalam hati kita. Kecerdasan spiritual tidak hanya berpusat di otak, melainkan di dalam kolbu atau hati. Dan hati harus senantiasa dijaga agar tetap suci dan jernih, terbebas dari kotoran jiwa. Kesucian dan kejernihan hati inilah yang membuat manusia mampu membedakan dengan tegas mana yang hak dan mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga nilai-nilai kesucian dan tentang kehidupan akan terpelihara hingga akhir hayat. Itulah 3 latihan mengenal Allah agar kita merasa dekat dengannya. Semoga dengan 3 latihan ini kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hati kita untuk selalu dalam keadaan suci. Terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan tayangan video kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, serta subscribe-nya, serta bagikan video ini kepada teman-teman yang juga membutuhkan 3 latihan untuk kita dapat mengenal Allah dan merasa bahwa Allah selalu dekat dengan kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa bagikan sebagai sebuah ladang investasi amal Anda di masa depan. Karena ilmu yang baik adalah suatu ilmu yang diamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.